Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gilang Ramadan Maharus, kelas AP3, NIM 40400119060. Saya akan menjelaskan materi literatur anak dan remaja mulai dari pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir atau 13. Baiklah, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua membahas tentang literatur anak dan remaja. Apakah itu literatur anak dan remaja? Literatur adalah bahan bacaan atau rekaman karakteristik manusia atau pemikiran manusia dari dulu sampai sekarang. Jadi, literatur anak dan remaja adalah bahan bacaan atau bahan tulisan yang tercetak maupun non-cetak yang bermuara pada proses perkembangan imajinasi anak dan remaja. Apakah manfaat literatur anak dan remaja? Manfaat literatur anak dan remaja yaitu sebagai pendidikan atau pengetahuan dan sebagai bahan pengembangan minat dan bakat anak dan remaja. Literatur anak dan remaja dapat disajikan seperti buku bacaan, buku komik, buku novel, serta buku majalah. Literatur anak dan remaja juga dapat dijelaskan atau dapat disajikan seperti dalam penggunaan inovasi seperti penggunaan audio, penggunaan visual, penggunaan audio dan visual, serta tanya jawab. Baiklah, perkembangan kognisi adalah suatu perkembangan dari perilaku atau pemikiran anak dan remaja mulai dari usia 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 11 tahun, serta 11 sampai 15 tahun. Dalam setiap usia itu akan terbentuk pemikiran-pemikiran baru, seperti pada 0 sampai 2 tahun. Anak mulai menggunakan indranya atau mulai mengenal tentang lingkungannya. Misalnya pada saat mereka bayi. Pada saat mereka berusia 0 sampai 2 tahun, mereka akan sedikit demi sedikit mempelajari tentang perkembangan tentang siapakah keluarga mereka. Baiklah, begitu pula dengan usia selanjutnya. Baiklah, kita lanjut pada materi yang ketiga. Pada materi yang ketiga ini, kita membahas tentang eksistensi literatur anak dan remaja dalam membangun budaya membaca. Bagaimanakah cara kita dalam membangun budaya membaca itu? Terdapat 3 strategi. Yang pertama, di lingkungan keluarga, yaitu dengan cara kita mengajak keluarga kita untuk senantiasa membaca dan mempelajari buku-buku pelajaran agar keluarga kita ilmunya semakin bertambah. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Pada lingkungan sekolah ini, kita mengajak teman-teman kita untuk segera ke perpustakaan untuk membaca buku pelajaran. Dan yang terakhir, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita mengajak seluruh masyarakat sekitar untuk selalu atau setiap hari menuju ke perpustakaan untuk membaca dan mempelajari buku, serta kita bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun perpustakaan kecil di lingkungan masing-masing. Mitos membaca. Mitos membaca diantaranya yaitu kita membaca cerita pada jabang bayi, membaca cerita atau dongeng sebelum tidur, menggunakan sarana atau prasarana sekolah sebagai model pendidikan atau metode pengetahuan, membangun panggung pengetahuan seperti puisi, ceramah, cerpen atau storytelling, pantun, dan sebagainya. Serta masih banyak lagi.
Adapun dongeng atau storytelling yakni sebuah dongeng yang memiliki 5 macam seperti sange. Sange adalah suatu cerita sejarah yang diceritakan dari mulut ke mulut sehingga terjadi cerita imajinasi. Contoh dari sange kita bisa ambil dari kisah Wali Songo. Kisah Wali Songo adalah seorang wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Wali Songo sebagaimana kita ketahui yaitu 9 wali. Itulah merupakan cerita sejarah dari tanah Jawa. Selain sange ada yang disebut dengan mite. Apa itu mite? Mite adalah suatu cerita yang menceritakan tentang dewa-dewi atau makhluk halus. Contoh dari mite kita bisa ambil dari Dewi Seri. Dewi Seri adalah dewi yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan padi di tanah Jawa. Berikutnya adalah fabel. Fabel adalah cerita yang bercerita tentang hewan-hewan. Contoh dari fabel bisa kita ambil dari seekor kancil yang cerdik, yang menceritakan tentang seekor kancil dengan akal pikirannya yang cerdas bisa menyelamatkan sang kerbau yang kakinya digigit oleh seekor buaya. Berikutnya adalah legenda. Legenda adalah suatu cerita atau cerita terjadinya suatu tempat yang diyakini betul-betul terjadi. Contohnya Danau Toba. Danau Toba adalah cerita yang menceritakan tentang seorang petani miskin yang bernama Toba yang melanggar janji atau sumpahnya kepada sang istri, sehingga terjadilah bencana yang besar, yakni bencana banjir, sehingga terjadilah sebuah danau yang kita kenal dengan sebutan Danau Toba. Yang terakhir adalah cerita farabel. Farabel adalah cerita pendek yang mengandung nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai kehidupan moral bagi kita. Baiklah, mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima. Setelah kita lanjut pada materi yang kelima. Pada materi yang kelima ini, kita membahas materi tentang pengembangan literatur anak dan remaja di perpustakaan. Pembinaan atau pengembangan literatur anak dan remaja di perpustakaan haruslah memiliki beberapa pertimbangan. Di antaranya, 1. Faktor dalam pengembangan literatur atau bacaan anak dan remaja. Yang kedua adalah kebijakan dalam pengembangan literatur anak dan remaja, serta memiliki pemahaman dan petunjuk dalam pengembangan literatur anak dan remaja. Adapun kondisi atau keadaan daerah dan pemustaka di perpustakaan memiliki 2 sistem. Yang pertama, sistem pendidikan nasional. Di sistem pendidikan nasional ini, kita mengacu pada sistem pendidikan atau sistem sekolah yang telah diatur oleh Kementerian Pendidikan setempat. Yang kedua adalah sistem perpustakaan nasional. Pada sistem perpustakaan nasional ini, kita dapat mengacu pada pertama, standar nasional perpustakaan. Yang kedua, standar koleksi dari perpustakaan. Yang ketiga, sarana dan prasarana dari perpustakaan. Yang keempat, pelayanan perpustakaan, dan lain sebagainya. Adapun keadaan yang harus diperhatikan oleh pemustaka dalam mengembangkan literatur anak dan remaja adalah pertama, seorang pemustaka harus memiliki sebuah anggaran di perpustakaan. Jadi, pemustaka harus memperhatikan anggaran-anggaran di perpustakaan. Yang kedua adalah penerbitan. Setiap perpustakaan haruslah memiliki 1 atau 2 penerbitan buku. Yang ketiga adalah komunikasi, sistem komunikasi masyarakat. Serta yang keempat adalah kondisi sosiologi dari masyarakat.
Mungkin itulah materi dari kelompok 5 atau materi kelima dari literatur anak dan remaja. Berikutnya kita beralih ke materi yang keenam. Pada pertemuan yang keenam. Pada pertemuan keenam ini kita membahas materi tentang komponen-komponen literatur anak dan remaja di perpustakaan. Komponen-komponen pelayanan literatur anak dan remaja di perpustakaan ada 2 komponen. Yang pertama adalah komponen dasar dan yang kedua adalah komponen tambahan. Pada komponen dasar adalah komponen inti atau yang disebut dengan komponen yang sangat vital bagi perpustakaan atau komponen yang paling utama dan paling inti yang dimiliki oleh perpustakaan. Contohnya adalah buku-buku teks. Buku-buku teks seperti buku cerita, buku pelajaran, dan sebagainya. Sedangkan pada komponen tambahan adalah komponen-komponen pembantu atau pelengkap dari komponen dasar. Contoh dari komponen tambahan itu seperti audio, visual, dan muatan lokal. Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi ke-7. Pada materi ke-7, kita membahas tentang pelayanan perpustakaan. Literatur remaja dalam budaya pelayanan perpustakaan tidak bisa berpisah dari komponen-komponen dasar dan utama. Pada pelayanan perpustakaan ini, ada seorang yang melayani kita di perpustakaan yang disebut dengan seorang pustakawan. Apakah itu seorang pustakawan? Pustakawan adalah orang yang telah mendapat gelar atau pendidikan dasar kepustakawanan yang bertugas dalam memberikan layanan kepada para pemustaka sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Sedangkan perpustakaan, apakah itu perpustakaan? Perpustakaan adalah gedung atau tempat penyimpanan buku-buku atau koleksi alat-alat tulis atau tulisan-tulisan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 47 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Baiklah, mungkin kita lanjut pada materi selanjutnya. Karena di materi ke-8 itu adalah mid test, jadi kita lanjut pada materi yang ke-9. Kita lanjut pada materi yang ke-9, yaitu materi dengan judul Layanan Perpustakaan Anak dan Remaja. Pelayanan perpustakaan anak dan remaja memiliki beberapa budaya, di antaranya memiliki kesadaran pribadi dalam memberikan layanan yang baik kepada pemustaka. Yang kedua, mempunyai sifat layanan secara bergairah dan berantusias. Yang ketiga, memiliki rasa perhatian dan kepedulian terhadap para pemustaka. Adapun kebutuhan pemustaka meliputi seperti kebutuhan layanan. Jadi kita harus memberikan kebutuhan layanan yang bersifat fisik seperti memberikan layanan yang dapat diraba atau dilihat oleh pemustaka seperti halnya layanan perpustakaan anak dan remaja. Namun banyak pula para pemustaka yang mengalami keluhan. Jadi tugas kita untuk menangani keluhan itu yaitu dengan cara pertama, memiliki rasa simpati. Yang kedua, meminta maaf serta bersedia untuk menanggapi keluhan tersebut. Mungkin itu dari materi 9. Berikutnya kita lanjut ke materi yang ke-10. Baiklah, kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang ke-10. Nah, pada pertemuan yang ke-10 ini kita membahas materi tentang evaluasi diri dengan judul mengukur potensi individu dalam menjalin komunikasi interpersonal di layanan anak dan remaja. Adapun unsur yang harus kita perhatikan dalam menjalin komunikasi tersebut, di antaranya memperhatikan kepentingan dan perasaan individu, menerima dan memahami, serta melaksanakan komunikasi yang terbuka. Mungkin hanya ini dari kelompok 10. Berikutnya kita lanjut pada pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-11.
Baiklah, kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu materi ke-11. Nah, pada materi ke-11 ini, kita akan membahas materi tentang memahami keanekaragaman karakter pemustaka. Dalam memahami sikap perhatian pemustaka dalam melakukan pelayanan literatur anak dan remaja, maka kita harus menilai tentang pertama, aktivitas pemustaka yang berhubungan dengan perhatian seperti mendengarkan, memahami, dan mengamati, serta melakukan pelayanan perpustakaan kepada anak dan remaja. Idealnya haruslah berkaitan dengan tata nilai dan kebudayaan pemustaka itu sendiri. Adapun tata nilai dari pustakawan seperti profesional dalam melakukan pelayanan perpustakaan serta saling bekerja sama atau saling bekerja secara tim antar sesama pustakawan itu sendiri. Berikutnya, budaya dalam pustakawan. Budaya dalam pustakawan adalah seperti melakukan salam dan sapa kepada seluruh pemustaka yang datang di perpustakaan, serta selalu sopan dan santun, serta ramah kepada para pemustaka yang datang di perpustakaan. Mungkin hanya ini dari materi 11. Selanjutnya kita beralih ke materi terakhir, yaitu materi 12. Baiklah, kita lanjut pada materi terakhir, yaitu materi ke-12. Pada materi ke-12 ini, kita akan membahas materi tentang tipe-tipe pemustaka yang kemungkinan akan menyulitkan kita dalam pelayanan perpustakaan anak dan remaja. Adapun tipe-tipenya seperti ada pemustaka yang mudah marah. Ketika pemustaka itu tidak diberi pelayanan yang baik, maka pemustaka akan marah. Yang kedua adalah pemustaka yang menyebalkan dan selalu mengkritik, yang berarti pemustaka itu selalu saja mengkritik para pustakawan atau perpustakaan itu, serta pemustaka yang tidak bisa berhenti bicara seperti pemustaka yang cerewet. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai kesuksesan seperti memenuhi kebutuhan pemustaka, memahami apa yang diperlukan pemustaka. Demikianlah ke-12 materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada salah, itu datangnya dari saya dan sesungguhnya kebenaran hanya datang dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.